wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wa ya ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala al-Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'una al-ma'un. Sadaqallahul azim. Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang-orang yang menghati anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang tidak perhatikan dalam sholatnya, yang berbuat ria dan enggan memberi bantuan. Muhammad Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah, tiada pilihan kata yang paling tepat tersampaikan pada pagi yang berbahagia ini dengan rasa syukur yang sedalam-dalamnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah kokohkan iman kita, Allah berikan kesaksiatan, dan yang lebih hebat, Allah berikan kesempatan pada kita untuk datang subuh yang berbahagia ini. Ini semua pasti diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga pasti dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berganda. Karena Allah itu innaka la tukhliqul mi'ad. Allah itu pasti menepati janjinya, dan mudah-mudahan janji Allah itu sesuai dengan niat ikhlas kita sehingga kita beroleh pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam sampaikan kepada besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Bapak Ibu yang disayang semuanya, yang juga insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi yang berbahagia ini kita lihat sebentar surat yang ke-107, surat Al-Ma'un, di mana di sini Allah katakan, "Araital ladzi yukazzibu bid-din." Tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama? Bapak Ibu, dia mengatakan dia orang beragama, tapi dia lidahnya mendustakan agama. Sejatinya dia tidaklah orang beragama. Siapa itu? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang yang tidak menghadi anak yatim. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lihat dalam tutur kata ini Bapak Ibu. Nanti kita lihat ya apa-apa saja yang Allah sampaikan dalam kalimat-kalimat ayat Allah ini, kalam Allah ini. Mudah-mudahan pesan-pesan ini dapat kita sampaikan dengan sebaik-baiknya dan kita juga dapat memahami dengan sebaik-baiknya, dan insyaallah kita amalkan dalam hidup dan kehidupan kita. Bapak Ibu, kalian siapa yang mendustakan agama itu? Allah akan fazalikal ladzi yad'ul yatim. Maka itulah orang-orang yang berhati anak yatim. Yad'ul yatim itu Bapak Ibu, yang anak yatim itu kalau kita lihat dalam bangsa Arab Bapak Ibu ya, orang yang ditinggalkan oleh bapaknya. Setelah bapaknya meninggal Bapak Ibu, dia menjadi yatim. Yatim itu sendiri maknanya adalah kesendirian. Bapak Ibu hadirin Allah, itu dalam agama kita dan juga bangsa Arab. Tak kala ayahnya meninggal, suami meninggal, itu istrinya setelah sampai masa iddahnya, dia boleh dikawinkan dengan bapak lain atau suami lain, dan suaminya boleh membawa kemana dia pergi, kemana dia mau, dan anaknya tinggal bersama ayah dari suaminya atau saudara kerabat daripada suaminya. Itu memang dalam agama kita seperti itu Bapak Ibu ya. Setelah sampai masa iddahnya, seorang istri boleh ya dia kawin lagi dengan suaminya, dan suaminya boleh berhak membawanya kemana dia pergi, dan anak itu itulah dikatakan anak yatim. Tapi kalau ibunya meninggal Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ibunya meninggal, anak itu bukan anak yatim karena bapaknya masih ada.
bapaknya bisa sekolahkannya, berikan nafkahnya sampai anak itu besar, bahkan sampai anak itu bisa bersuami, anak itu besar bapak ibu. Kalau ibunya meninggal, bukanlah dia anak yatim. Jadi anak yatim itu adalah tak kalah suaminya itu meninggal bapak ibu. Di sini Allah katakan yadul yatim, yaitu orang yang tidak memperhatikan anak yatim. Bapak ibu, apa makna yadul yatim itu? Tak kalah misalnya seorang sedang makan bapak ibu ya, sedang makan anak yatim ya, tak kalah ditinggal suaminya itu bapak ibu, nafkahnya tidak seperti biasa lagi ya, keuangannya pasti tidak seperti biasa lagi karena bapaknya tidak ada. Kemudian dalam hidupnya bapak ibu ya, mungkin dia tidak sama dengan anak-anak yang lain. Dan tak kalah seseorang makan, datanglah anak yatim kepadanya dengan berharap yatim itu, orang yang sedang makan itu memanggil seperti ini bapak ibu. Tetapi apa yang dilakukan orang itu? Dia mengatakan seperti ini. Inilah yadul yatim. Bukanlah menghadik anak yatim, tapi mengkritikin anak yatim bapak ibu ya. Seperti itulah yadul yatim. Dan itu yang Allah katakan ini fazalikal lazi yadul yatim. Itu kalau menghadik anak yatim sauti kuah dalam kaidah bahasa Arab. Yang menghadik dengan suara besar. Tapi yang mengatakan begini bapak ibu, yang seharusnya begini anak yatim merangkul, malah menyuruh pergi anak yatim. Itulah yang Allah katakan fazalikal lazi yadul yatim. Orang-orang yang itulah neraka wel tampaknya, tempatnya bapak ibu. Jadi Allah pakai kata zalikal di sini bapak ibu ya. Artinya apa? Orang yang tidak memperhatikan anak yatim tadi ya, yang menyuruh pergi anak yatim itu bapak ibu, Allah pakai kata zalika, bukan haza. Allah pakai zalika itu artinya bapak ibu maknanya jauh. Pernah kami katakan ya dalam alif lam mim hazal kitab, inilah kitab, tapi Allah pakai zalikal kitab, tidak ada keraguan padanya, itulah kitab. Di zalika itu bapak ibu artinya Allah pakai di sini fazalikal lazi yadul yatim. Zalika itu Allah menjauh dari orang-orang yang demikian. Zalika itu bapak ibu sekali lagi, orang yang mengginikan anak yatim, tidak merangkul anak yatim. Allah zalika, Allah jauh dari orang-orang itu. Bahkan Nabi juga mengatakan orang-orang yang seperti Allah, Nabi jauh. Bahkan Nabi mengatakan orang-orang yang menjaga anak yatim dengan baik sama nanti masuk surga bersama Nabi bapak ibu. Jadi artinya yang pertama fazalikal lazi yadul yatim itu kalau menghadi anak yatim tapi tidak memperhatikan anak yatim dan dia menyuruh pergi anak yatim, itu pertama. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin ya, tidak memberi makan orang miskin. Bapak ibu ya, dalam kaidah bahasa tak kala kita memberi itu it'am, itu memberi namanya, mazid namanya ya. Tapi tak kalah Allah pakai di sini kata ta'am, itu memberi makan bapak ibu ya. Mujarab namanya dalam bahasa Arab. Artinya wala yahuddu ala ta'amil miskin itu kalau kita harus memberi it'am, kita harus memberi bapak ibu ya. Ini Allah pakai di sini wala yahuddu ala miskin. Di ta'am itu maknanya pertama bapak ibu, kalau kita misalnya tidak mampu memberi makan orang miskin, sekurang-kurangnya pertama kita dorong orang lain untuk memperhatikan memberi makan orang miskin. Itu yang pertama bapak ibu ya. Kalau kita misalnya tidak mampu memberi makan orang miskin, sekurang-kurangnya tugas kita pertama bagaimana kita mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin. Kemudian makna yang kedua bapak ibu, di sini Allah pakai kata wala yahuddu ala ta'amil miskin, itu memberi orang makan miskin itu bapak ibu ya. Yang kedua maknanya adalah jangan pernah kita mengira bapak ibu kita memberi orang miskin itu. Kalau kita memberi orang miskin bapak ibu, Allah pakai kata it'am di sini, tapi Allah pakai kata ta'am. Yang kedua, jangan kita merasa berharga bapak ibu. Tak kala kita memberi orang miskin itu bapak ibu ya, katakanlah 10-20 ribu, kita hanya memberikan dunia pada kita, tetapi orang miskin itu memberikan akhirat untuk kita. Bukankah wal akhiratu khairul laka minal ula? Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Tak kala kita memberi orang miskin hanya sedikit bapak ibu, tetapi orang miskin itu pada hakikatnya memberikan akhirat untuk kita yang luar biasa hebatnya bapak ibu. Jadi makna yang kedua Allah berkata paham di sini, jangan pernah kita merasa berjasa memberi orang miskin, padahal hakikatnya tak
kalau kita berikan uang 10-50 ribu, kita berikan hanya dunia untuk orang miskin. Tapi orang miskin Bapak Ibu memberikan akhirat kepada kita. Wal akhiratu khairu laka minal ula. Akhirat itu lebih baik daripada dunia. Itu yang kedua maknanya Bapak Ibu. Kemudian dia kata fawailul musallin. Neraka wel bagi orang-orang yang salah. Neraka wel itu Bapak Ibu, yaitu Allah Nabi mengatakan jubur finnar, yaitu lembah yang luar biasa ya di neraka itu, lembah yang paling dalam. Bahkan Nabi mengatakan lembah itu Bapak Ibu 70.000 tahun dalamnya di bawah lembah itu. Sedangkan bunga apinya yang keluar Bapak Ibu seperti istana, percikan bunganya api itu sebesar istana. Sedangkan api dunia ini ya sabrina sepertujuh daripada ya percikan api yang keluar itu Bapak Ibu ya. Itu betul bagaimana dasarnya lembah neraka wel itu, bahkan neraka sendiri jatuh kepada well itu lembah yang sangat panas yang sangat luar biasa itu. Siapa orang yang sana Bapak Ibu? Fawailul musallin kata Allah, yaitu alladzina hum an salatihim sahur, yang lalai dalam salatnya. Di sini menarik Bapak Ibu, Allah pakai kata an salatihim sahur. Allah tidak pakai kata fi salatihim sahur, ya. Bang di sini Allah tak pakai an salatihim sahur. Tapi kalau kata Allah katakan alladzina hum fi salatihim sahur, kita semua ini masuk neraka. Bisa jadi kita lalai dan salat. Kita tidak tahu 4 rakaat kah ini, 3 rakaat kah ini. Tapi Allah pakai kata an di sini, maknanya Bapak Ibu orang yang lalai di luar salat itu Bapak Ibu. Itu neraka wel baginya ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang yang khashi'un yang khusyuk dalam salatnya? Fi salatihim, Allah pakai kata fi, yaitu orang yang salat ya, yang khusyuk dalam salatnya. Tapi di sini menariknya Bapak Ibu, Allah pakai kata alladzina hum an salatihim sahun. Tidak Allah pakai kata fi, maknanya Bapak Ibu. Kalau kita Allah pakai kata fi, semua kita ini mungkin neraka wel. Kadang-kadang kita lupa dalam salat, lupa rakaat salat, tidak betul kita dalam salat itu. Tapi di sini Allah pakai alladzina hum an salatihim sahun. Jadi fi dan an itu beda Bapak Ibu. An itu orang yang lalai dalam luar salatnya. Kenapa Bapak Ibu? Tidak sama dia dalam salat, di luar salat. Di luar salat, dalam salat dia mungkin berperhatian kepada Allah SWT luar biasa. Tapi di luar salat dia sama Bapak Ibu ya. Dia assalamualaikum mungkin selamat kiri kanan. Tapi kenyataan dalam hidupnya dia tidak memperhatikan tetangganya, dia tidak memperhatikan anak yatim, dia tidak memperhatikan orang miskin. Itu yang lalai dalam salatnya Bapak Ibu. Tidak sama salat yang dilakukan dengan kerjanya di dalam salat. Dia tahu bahwa kita harus jujur, dia tidak jujur. Kita harus tidak munafik, dia munafik dalam hidupnya Bapak Ibu. Itulah yang Allah katakan alladzina hum an salatihim sahun. Syukur kita Allah tidak pakai kata fi salatihim sahun, tapi Allah pakai kata an salatihim sahun. Artinya orang yang lalai di luar salat itu Bapak Ibu ya. Itu hebatnya reaksi Allah. Ya kalau Allah ini Bapak Ibu sangat luar biasa kalau kita perhatikan. Itu alladzina hum yuraun, orang-orang yang ria dalam salatnya. Kalau kita ria dalam salat Bapak Ibu, hati kita saja tidak menerima. Kita misalnya kalau ria dalam salat, kalau tidak ada si A, si B dekat kita salat, kita tidak bahagia salat itu ria namanya. Kalau ada si A, si B, si C, baru kita merasa senang salat itu masih ria. Itu neraka wel bagi kita. Kemudian wayamnaunal ma'un kata Allah SWT, dan dia enggan memberikan yaitu bantuan. Saja bantuan Bapak Ibu enggan dia berikan. Itulah orang-orang yang neraka wel terbanyak. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita terhindar dari ini. Jadilah kita orang-orang yang betul-betul sesuai dengan agama Allah ini. Agama Allah ini tidak berat Bapak Ibu, dan tidak pula bisa dimudah-mudahkan. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita, Allah tunjuk kita bisa memahami ayat Allah ini dengan sebaik-baiknya. Faqalu ya bil absar la'allakum turjun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.